Harap menonton videonya sampai habis ya Ananda, agar mengerti tugas yang Ustazah jelaskan ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berkumpul dalam pembelajaran online ya Ananda. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ustazah mau tanya, di sini sudah adakah yang sholat subuh dan duha? Jika sudah ada, alhamdulillah ya. Ustazah juga mau mengingatkan, bagi yang belum mengumpulkan amalan hariannya agar segera di store ya, per sepekan ya. Kemudian Ustazah mau mengingatkan, bagi yang belum gosok gigi tadi malam, silakan digosok gigi ya pada saat jam tidurnya ya, agar giginya tidak sakit tentunya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, bagaimana tepuk tangan cerianya? C-E-C-R-I-R-I ceria, mantap semuanya. Nah, Ananda sudah siap semuanya belajar? Jika sudah siap, mari kita mulai ya, anandaku yang soleh dan soleha. Nah, Ananda, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ada berdoa bagaimana? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, hebat semuanya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, jika semuanya sudah membaca doa belajar, maka kali ini Ustazah minta untuk mempersiapkan buku pena, buku tulis, pensil, dan penghapusnya di atas meja belajarnya ya semuanya. Dan kita tentunya akan siap untuk belajar ya. Nah, sekarang Ustazah minta fokus untuk mendengarkan penjelasan dari Ustazah ya. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, kali ini kita akan kembali belajar tematik pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pendamping pelajaran 3 tentunya. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama ialah dapat membuat kalimat tentang keragaman benda. 2, dapat membuat dan menjelaskan cara membuat bahan alam untuk hiasan. Dan yang ketiga, dapat menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Tentunya kita akan belajar bersama dengan Ustazah Ria Resti Fauziah di kelas kita, kelas 2 NSAI ya, anandaku yang soleh dan soleha. Nah, jika sudah siap semuanya, mari kita mulai pembelajarannya ya. Tetap fokus ya Ananda. Nah, anandaku yang soleh dan soleha, silakan diperhatikan di halaman 152 buku penanya ya. Masih ingatkah tentang membuat kalimat keberagaman benda yang pernah kita pelajari sebelumnya? Nah, jika masih ingat, sekarang kita akan kembali belajar tentang keberagaman benda. Nah, bisa dilihat contohnya di halaman 153 ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya. Keberagaman benda, misalnya contoh katanya jungkat-jungkit. Maknanya mainan yang dapat bergerak naik turun. Kemudian bangku. Bangku makna katanya benda yang dapat digunakan untuk duduk. Nah, contoh kalimatnya misalnya, di taman bermain terdapat ayunan,
jungkat, jungkit. Nah, contoh lagi, misalnya di SD Al-Kausar terdapat permainan jungkat, jungkit yang dimainkan oleh anak sekolah dasar kelas 2 An-Nasai ya. Sampai di sini mengerti semuanya ya, Ananda. Nah, jika sudah mengerti, sekarang bisa dikerjakan soal di Ayo Berlatih halaman 153 ya. Amatilah gambar, kemudian bacalah cerita dengan lancar. Lalu isi bagian A, nomor 1 bagian A sampai E. Lalu nomor 2 dan 3. Sampai di sini mengerti semuanya? Jika sudah mengerti, mari kita lanjutkan ya. Nah, terkait dengan keberagaman benda Ananda, kita dapat menemukannya dari alam tentunya yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran muatan SBDP, yaitu menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Tentunya sudah dipelajari kan kemarin dengan membuat tempat pensil dari bahan alam. Nah, Ustazah akan bacakan untuk penjelasan lebih lanjutnya. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu juga dapat memanfaatkan barang bekas, misalnya yang terbuat dari tempat tisu, kemudian dihiasi dengan bahan-bahan alam. Nah, bahan alam yang digunakan di sini misalnya daun kering, barang-barang bekas yang tentunya memiliki nilai jual yang tinggi ya. Jadi ada nilai ekonomisnya jika kita memanfaatkan barang-barang bekas atau bahan alam yang dapat dijadikan bahan alam dan untuk dibuat hiasan ya. Sampai di sini mengerti semuanya? Nah, jika sudah mengerti Ananda, silakan dikerjakan di halaman 154 ya. Ayo Berlatih dapat dikerjakan di buku tulisnya dan jawab pertanyaannya tentunya. Nah, Ananda, terkait dengan keberagaman benda, tentunya Ananda aku masih ingat jika disuruh melukis. Misalnya dalam satu kelas, ibu guru atau ustazah memiliki 24 kertas ya, 24 kertas dan akan membaginya kepada 3 kelompok. Kemudian setelah dibagikan kepada 3 kelompok, ustazah bagikan lagi ke 2 kelompok. Nah, berapa lembar kertas yang akan diterima setiap anggota kelompok? Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran muatan matematika untuk memecahkan masalah yang tadi tentunya ya. Nah, dengarkan baik-baik penjelasan dari ustazah. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang soal cerita, maka penyelesaiannya bisa dilihat di halaman 155 ya Ananda. 24 dibagi 3 untuk penyelesaian awalnya sama dengan 8, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar yang berisi tentang keberagaman benda atau gambar keberagaman benda ya. Sampai di sini mengerti? Jika sudah mengerti, silakan kerjakan tugasnya di Ayo Berlatih halaman 155 nomor 1, 2, bisa di buku penanya ataupun di buku tulisnya ya Ananda. Nah, sebagai contoh, nomor 1, tentukan hasil pembagian di bawah ini. 12 bagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, Ananda, soal selanjutnya bisa dikerjakan ya. Nah, jika sudah paham semuanya, Ustazah ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan syukron semuanya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dan ingat, tetap disiplin mengumpulkan tugasnya, jaga jarak,
memakai masker, menghormati orang tua, guru, dan rajin sedekah senyum semuanya. Ingat ya Ananda. Syukron sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Ananda.